Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat Yin Ziping pingsan, puncak giok penuh dengan suara pedang dan bersenandung. Xie Yun tidak bisa membantu tetapi ingin menembak Yin Ziping di tempat. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ye Chen buru-buru menghentikan kerumunan dan tertawa, aku akan membiarkan kalian memukul Yin Ziping dengan tangan kalian sendiri, tetapi beberapa hal belum selesai, Yin Ziping tidak boleh mati dulu. Berbicara, Ye Chen tidak lupa melirik Yin Ziping di dalam wadah besi. Sepertinya Ye Chen melihat melalui permukaan dan melihat jiwa naga kuno. Ini adalah harta karun, tetapi tidak bisa dikuburkan bersama Yin Ziping ini terlalu disayangkan. Sementara Ye Chen sedang menonton Yin Ziping, sebuah pukulan datanak dengan kuat, dan kemudian melihat bahwa pukulan itu dari Chu Ling-er yang baru saja kembali dari kota kuno Qianqiu. Chu Ling-er berbakat, dan dia membuka segelnya sendiri, mengetahui bahwa Ye Chen telah menyegelnya dan mengurung di kota kuno, dan Chu Ling-er marah langsung memukul Ye Chen. Ini kesalahpahaman, kesalahpahaman. Ye Chen tersenyum, menutupi wajahnya. Kesalahpahaman apa kau mengurungku? Percikan mekar di mata indah Chu Ling-er, dan Ye Chen berbalik ke tanah dengan tamparan. Ye Chen terkapar di tanah. Wajahnya menjadi bengkak. Melihat adegan ini, Liu Yi dan Nangong Yue tidak bisa berkata. Dibandingkan dengan mereka, Xiong Er, Xie Yun, Si Tunan dan Huo Teng, keempat orang itu menjadi hidup, masing-masing menyingsingkan lengan bajunya, dan berteriak dan bergegas, hajar Ye Chen, ayo hajar terus. Melihat adegan ini, Ling Xiao tidak jauh tertawa. Di sini, melihat pemandangan yang tidak tahan untuk melihat lurus, Liu Yi dan Nangong Yue batuk satu demi satu, melihat ke langit, dan masing-masing berjalan menuruni gunung seperti tidak ada apa-apa. Setelah mereka pergi, Zhou Ao dan Li Xinghun juga pergi satu per satu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa melihat Ye Chen. Segera, Chu Ling-er berteriak dipeluk oleh Ye Chen dan dibawa ke paviliun tanpa pemberitahuan. Mendengar teriakan Chu Ling-er, Xiong Er, yang baru saja turun gunung, berbalik lagi, tetapi ketika mereka ingin mendaki gunung untuk menonton siaran langsung, puncak giok ditutupi oleh arai besar. Orang-orang menatap paviliun giok itu, yang bergetar sangat berirama, dan mau tidak mau mengatakan sesuatu yang berarti. Di malam, Ye Chen, yang penuh semangat, keluar dari paviliun giok, adapun Chu Ling-er, dia tertidur lelap di tempat tidurnya. Saatnya melakukan sesuatu. Ye Chen segera mengeluarkan wadah besi, dan kemudian mendekati Yin Ziping, melihat jiwa naga yang disegel di dalam. Sekarang, aku akan memanggilmu Long Wu. Ye Chen memandang jiwa naga sambil tersenyum. Long Wu berkata, bunuh jika kamu ingin membunuh. Long Wu mendengus dingin, matanya penuh dengan pembunuhan haus darah, dan Ye Chen bisa merasakan bahwa keluhan dan pikiran jahatnya lebih kuat daripada jiwa naga dari Sekte King Yun. Ye Chen berkata, aku tidak akan membunuhmu. Anda perlu tahu bahwa Anda adalah kekuatan luar biasa, dan aku sangat menyukainya. Long Wu berkata, pria tercela, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kemarilah, aku di sini. Ye Chen tidak menerima begitu saja, seorang pria dengan kepala botak muncul, itu adalah Brother Naga atau Long Yi. Itu, mata naga kuno Taiksu di tubuh Yin Ziping berkedip sejenak, langsung melihat identitas Long Yi. Selanjutnya, tidak ada yang terjadi pada Ye Chen,
tubuh Long Yi dan Long Wu berbicara dalam bahasa khusus naga kuno mereka yang terlalu ganas, dan kalimat-kalimat itu terhubung secara seri. Tiba-tiba, Long Yi menyentuh kepalanya dan memberi jempol pada Ye Chen. Ye Chen berkata, "Ku bilang, luangkan waktu untuk mengajariku bahasa klan nagamu." Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Long Yi. Segera, Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya, menyatukan tangannya, dan ada sinar api abadi yang tertinggal di atasnya, dan kemudian Ye Chen menyentuh segel tua dan aneh di perut Yin Ziping. Segera, segel di perut bagian bawah Yin Ziping menjadi ringan, dan serangkaian rune berjalan sendiri, mengatur diri mereka sendiri. "Hancurlah!" Ye Chen berbisik, merobek segel. Deru. Segera, Long Wu, yang sudah siap untuk pergi, berlari langsung ke segel dan bergegas. Segera, segelnya bergetar, Ye Chen dengan jelas melihat bahwa tubuh jiwa naga besar naga itu terus mencair di bawah kekuatan segel, dan kekuatan jiwa naga terus menghilang, dan kecepatannya sangat cepat. Segera, untaian kekuatan jiwa naga mulai meledak dari celah segel. Deru. Tiba-tiba, seekor naga yang perkasa berdering melalui sekte Heng Yue, dan raungan itu datang dengan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, menurut Long Yi, meskipun Long Wu bergegas keluar, kekuatan jiwa naganya juga telah hilang. Pada saat ini, ukurannya mengecil. Deru. Ada erangan naga lagi, dan Long Wu mengelilingi tubuh naga besar itu untuk melarikan diri. "Kemana harus pergi? Mau pergi kemana kau?" Ye Chen telah mengantisipasi adegan ini sejak lama, mengubah bentuk tangan besar emas, dan membawa Long Wu kembali ke tempat. "Ayo, aku akan membersihkanmu." Di sini, Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju, memanggil tubuh petir, tubuh api, dan tubuh Dao bersama-sama. Segera, ketiga tubuh berdiri di tiga arah, mengelilingi Long Wu di tengah. Kemudian mereka bertiga duduk di tanah dengan lutut terlipat, melipat tangan, memejamkan mata, melantunkan mantra yang rumit di mulut mereka. Suara mereka kuat, sangat kuno, dan mereka tampak penuh sihir, membuat mereka tak tertahankan. Tiba-tiba, karakter emas mulai muncul, disusun dan digabungkan sesuai dengan aturan tertentu, dan kemudian dioperasikan, masing-masing berwarna emas dan mengelilingi Long Wu. Kemudian, sepotong cahaya muncul, seperti cahaya Buddha, ditaburkan di tubuh naga kotor itu. Segera, Long Wu mendengus. "Apa?" Kemudian, Long Wu mendesis, berteriak, dan wajahnya sangat menyakitkan. "Sebentar, bersabarlah sedikit." Ye Chen masih menekan Long Wu dan membiarkan ketiga tubuhnya terus melantunkan mantra pemurnian tata gata. Dengan cahaya-cahaya Buddha yang menyilaukan, energi jahat dari Long Wu mulai menghilang, tetapi roh tubuh naga Long Wu juga dilarutkan oleh cahaya Buddha, dan kekuatan jiwa naganya mulai meleleh. Hanya dalam 3 atau 5 menit, tubuh naga Long Wu telah menyusut 3 atau 5 kaki, dan suara menderu masih sekuat dan menyakitkan seperti sebelumnya. Tetapi ketika energi jahat dihilangkan, mata Long Wu terus menjadi bersih, memancarkan cahaya ilahi keemasan, dan kebencian, pikiran jahat, kekerasan, dan haus darah di mata itu juga menghilang. "Sepertinya kita akan memiliki orang hebat lagi." Di depan aula utama sekte Heng Yue, leluhur Tianzong memandang puncak giok di mana Ye Chen berada. Di sini, di puncak giok, Ye Chen telah berhenti melantunkan mantra kutukan matahari tata gata. Pada titik ini, Ye Chen membuka larangan jiwa naga yang tersegel dalam tubuh Yin Ziping. Di tempat,
tubuh naga Long Wu terbaring di tanah karena kelelahan. Saat ini, tubuh naganya hanya berukuran sekitar 2 meter. Namun, meskipun tubuh naganya telah menjadi lebih kecil dan kekuatan jiwa naga juga telah hilang, tetapi saat ini tubuh naganya terlihat cerah dan indah, keemasan dan cerah, dan tidak ada lagi udara kotor seperti itu, matanya berkedip dengan cahaya, dia murni, dan tidak ada pikiran haus darah dan pembunuhan yang kejam seperti dulu. Yah, ya aku memilih tubuh dengan cermat untukmu, tubuh pemuda berbaju putih, dan kultivasi dalam hidupnya tidak lemah, tetapi ini bukan masalah. Itu bagus. Long Wu, yang berduka dengan tingkat pemusnahan, ingin langsung masuk. Segera, tubuh pemuda berbaju putih itu bergetar. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan kemudian Long Wu itu melompat. Ye Chen berjongkok di depan Long Wu dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Saya berbelas kasih. Seperti Long Yi, Long Wu itu duduk di tanah dengan lutut terlipat, tangannya terlipat, kondisinya serius, dan wajahnya saleh seperti biksu. Ini kepura-puraan yang bagus. Ye Chen tidak membuat omong kosong, segera menyingsingkan lengan bajunya, menamparkan seluruh wajah Long Wu, dan menunggu Long Wu tenang. Tamparan kedua Ye Chen menamparkan lagi. Selanjutnya, tepuk tangan sangat keras satu demi satu. Ye Chen saling menamparkan dengan Long Wu. Di sini Long Wu dan Ye Chen saling memukul satu sama lain. Tiba-tiba Ye Chen berhenti, berjongkok di depan Long Wu, dan menatapnya sambil tersenyum, aku akan membawamu dalam perang. Ini baik. Itu benar. Ye Chen tersenyum puas, lalu mengambil Long Wu dengan satu tangan dan melemparkannya langsung dari puncak gadis giok. Perlu disebutkan bahwa kepala botak itu masih sangat cerah dan berkilau. Suara berbisik. Segera, Ye Chen mengeluarkan peta Kyushu Suantian. Peta ini terlalu besar dan megah, dan hanya bisa dibuka sepenuhnya di puncak gunung. Ayo, perbaiki. Ye Chen memanggil api abadi, mengubahnya menjadi tubuh api. Tubuh api abadi mengangguk dan berdiri di bawah peta Kyushu Suantian, lalu menawarkan lautan api untuk membungkus peta Kyushu Suantian. Ini adalah senjata ajaib yang rusak, dan kekuatannya tidak biasa. Di sini, Ye Chen telah membalikkan tangannya dan mengeluarkan hal lain. Ini adalah jantung yang hitam, semua berdetak saat ini. Meski disegel, Ye Chen bisa berbisik dan mengerang dari atas. Keajaiban meluap sangat jelas. Kekuatan besar membuatnya berani. Ya, ini adalah hati iblis Yin Ziping, dipadatkan oleh esensi sihir, dan sumber kekuatan iblis. Kakek naga, apa yang harus aku lakukan dengan jantung iblis ini? Melihat jantung iblis yang tergantung di tangannya, Ye Chen memanggil Taiksu Gulong. Ini adalah harta karun, bagaimana bisa dihancurkan? Kakek naga segera berkata, dengarkan aku, gunakan pemurnian Tathagata untuk menghancurkan pikiran jahat jantung itu akan menjadi kekuatan iblis murni, kekuatan jantung lebih hebat daripada darah iblismu. Apakah ini baik-baik saja? Ye Chen membeku sesaat. Ya, tentu saja. Kakek naga berbisik, aku mengatakan bahwa ada iblis baik dan buruk, dan pemurnian Tathagata akan menghancurkan kebencian jahat dari jantung iblis. Yang tersisa hanyalah kekuatan iblis murni. Disempurnakan ke dalam tubuhmu, jika kamu memasuki mode iblis lagi, kekuatan tempurmu akan meningkat lebih tinggi. Ye Chen menyeringai, ini luar biasa, aku memiliki tubuh pikiran Buddha dalam tubuhku. Begitu aku mode iblis, akan aneh jika tidak keluar dari masalah, dan aku akan terganggu saat menghadapi musuh.
Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kakek naga terbatuk. Naga, kau tidak akan menipuku lagi kan? Ye Chen menatap kakek naga dengan marah. Kakek naga berkata, sebelumnya adalah kesalahan, kapan aku pernah menipumu? Ini juga benar, kakek selalu berkata benar. Ye Chen menarik telinganya, kakek, kamu harus mencari cara untuk mengeluarkan tubuh pikiran Buddha dalam tubuhku. Yakinlah, akan selalu ada jalan. Kata-kata kakek naga sangat bersemangat. Di sini, Ye Chen telah menangguhkan jantung iblis di udara, lalu Ye Chen dan ketiga tubuh berdiri di tiga arah untuk mengelilingi jantung iblis di tengah. Kemudian, suara Buddha dari mantra pemurnian Tathagata muncul, dan cahaya Buddha ditaburkan pada jantung iblis. Segera, jeritan kesedihan terdengar di jantung iblis itu. Itu berjuang untuk melawan dan ingin melarikan diri dari penangkaran, tetapi ditekan oleh segel Ye Chen. Itu hanya jantung, terlepas dari tubuh tuannya, berubah tidak ada gelombang besar. Saat cahaya Buddha terus mengalir, pikiran jahat di jantung iblis padam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan darah hitam juga menunjukkan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di puncak Gunung Giok, Ye Chen telah memuntahkan udara, setelah melakukan mantra pemurnian Tathagata, jantung iblis yang tergantung di depannya telah tersapu dari noda pikiran jahat dan haus darah. Itu seperti jantung iblis sungguhan. Meskipun kekuatan jantung iblis tidak sekuat sebelumnya, itu masih lebih kuat dari darah iblis yang Ye Chen telan. Terlalu jauh lebih kuat. Segera, Ye Chen meraih jantung iblis di tangannya, meletakkannya di dadanya, dan kemudian dengan lembut menekannya ke dadanya dan memasukkan jantung iblis pada tubuhnya. Segera, jantung iblis terus menyatu ke dalam tubuhnya, terus menyatu dengan detak jantung tubuh kaisar kuno. Kemudian, Ye Chen mengerang berteriak karena kesakitan yang luar biasa, wajahnya menjadi sedikit sakit, kekuatan jantung iblis terlalu kuat dan sombong, dan jantung iblis melahap jantung tubuh kunonya untuk bersatu, dan memasuki tubuhnya dengan kekuatan yang kuat. Iya, begitu jantung iblis meleleh ke dalam tubuh, suara rangan kesakitan seperti itu terus terdengar dalam meditasi. Dengan jantung iblis di dalam tubuh, kultivasi Ye Chen telah menerobos 3 level dalam sekejap, dari tahap Dark Space tingkat 3 hingga tahap Dark Space tingkat 6. Tiba-tiba, roh jahat yang bergulir mengalir keluar darinya, membawa suara sedih, dan mesin pembunuh haus darah yang dingin. Bentuk Ye Chen juga telah berubah, dan hitam telah menjadi warna darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata mempesona muncul. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah momentum dan kekuatan tempurnya naik ke tingkat ekstrim dalam sekejap, jauh lebih kuat dari puncak kekuatan tempur sebelumnya. Masalahnya belum berakhir, karena roh magis Ye Chen mengamuk, dan tubuhnya mekar tanpa bisa dijelaskan dengan cahaya Buddha. Tubuh pikiran Buddha di tubuh Ye Chen melantunkan keajaiban kutukan matahari agung, dan pikiran Buddha terus-menerus menghancurkan energi iblisnya. Kembali, Ye Chen memberikan suara dingin dan mundur dari keadaan mode iblis. Pada titik ini, cahaya Buddha yang mekar perlahan menghilang, dan Ye Chen juga di sini duduk di tanah dengan lutut bersilang, dengan tenang memadukan jantung iblisnya. Jantung suci dari penyebabnya, Ye Chen, jangan salahkan aku. Kakek naga berkata, yang jauh dari dunia bawah tanah sekte Zhengyang, bergumam, ini mungkin jalan yang mematikan, tapi aku yakin kamu akan dilahirkan kembali. Kamu akan